Gimana sih caranya ngasih makan negara terpadat keempat di dunia? Ini tuh bukan cuma soal tantangan logistik loh. Ini soal ketahanan nasional. Dan yang mengejutkan, Indonesia menemukan jawabannya. Bukan di sawah, tapi justru di balik tembok birokrasi mereka sendiri. Tujuannya, wah ini ambisius banget. Swasembada pangan total. Impian besar bangsa ini, yang bisa kita lihat dari simbol petani di depan bendera merah putih, itu lebih dari sekedar urusan ngisi perut ya. Ini soal kedaulatan, soal harga diri bangsa. Tapi, di balik semua ambisi besar itu, ada satu masalah yang mengakar kuat. Sebuah masalah yang ternyata nggak bisa selesai cuma pakai traktor atau benih unggul. Kenapa? Karena masalahnya ada di jantung pemerintahan itu sendiri. Nah, masalah ini ada namanya. Yuk kita bedah lebih dalam, apa itu mentalitas silo, dan gimana caranya hal ini hampir aja ngegagalin cita-cita besar Indonesia. Di Indonesia istilahnya itu ego sektoral. Coba deh bayangin, ini kayak penyakit kronis di tubuh birokrasi. Jadi setiap kementerian, setiap lembaga, itu kerjanya di dalam silonya masing-masing. Kayak gudang-gudang terpisah gitu. Fokusnya ya cuma sama target sendiri, nggak mau ngobrol, apalagi kerja bareng sama yang lain. Pokoknya urusan gue ya urusan gue. Kedengarannya kan kayak masalah birokrasi yang abstrak ya, tapi dampaknya di lapangan, wah, itu nyata banget dan parah. Bayangin aja nih, lebih dari setengah jaringan irigasi kita rusak. Pupuk langka di mana-mana. Benih unggul yang harusnya bisa bantu petani, malah nggak nyampe ke mereka. Terus penyuluh pertanian kurang, jadi petani kerja sendirian tanpa arahan. Dan ini semua terjadi simpelnya karena kementerian-kementerian yang harusnya kerja bareng malah nggak saling ngomong. Terus gimana dong cara nyembuhin penyakit kronis kayak gini? Nah, Indonesia berpaling ke sesuatu yang jadi jati diri bangsa, semangat merah putih, semangat bendera kita. Semuanya berawal dari pucuk pimpinan. Begitu dilantik, Presiden Joko Widodo langsung kasih mandat yang super jelas. Kutipan ini bukan sekedar kata-kata, ini perintah langsung buat ngubah total cara kerja pemerintah. Anggap aja ini deklarasi perang melawan ego sektoral. Harus ada tradisi baru, titik. Jadi, apa sih sebenarnya semangat merah putih itu? Ini bukan cuma soal patriotisme biasa loh. Ini tuh inti dari budaya kita yang namanya gotong royong. Tahu kan? Saling bantu, kerja bareng. Idenya sederhana banget. Kita nih semua ada di satu perahu yang sama. Ya udah, ayo kita dayung bareng-bareng. Dan inilah inti dari strateginya. Konsepnya simple banget. Menghapus ego sektoral. Bongkar habis itu silo-silo. Tapi prakteknya, wah ini revolusioner. Coba bayangin, minta kementerian yang udah puluhan tahun kerja sendiri-sendiri buat tiba-tiba kerja bareng. Itu radikal amat. Oke, jadi gimana caranya ide filosofis ini diwujudkan jadi aksi nyata di lapangan? Nah, disinilah pemerintah mulai bergerak dengan cara yang benar-benar beda dari sebelumnya. Coba deh kita pakai analogi orkestra simfoni. Pemerintah itu jadi orkestranya. Presiden, beliau jadi direkturnya yang ngasih visi besarnya. Terus, Menteri Pertanian, Pak Andi Amran Sulaiman, jadi konduktornya. Tugasnya, ya memastikan semua instrumen, semua kementerian ini main dengan harmonis buat menciptakan satu melodi yang indah, swasembada pangan. Dan skala orkestranya ini gila-gilaan. Ini bukan cuma 2 atau 3 kementerian kerja bareng loh. Buat urusan penyuluhan, Kementan gandeng TNI Angkatan Darat. Buat irigasi, mereka kerja bareng Kementerian PUPR. Buat ngontrol harga, ada Polri dan Kemendak. Bahkan universitas sampai KPK pun ikut turun tangan. Ini benar-benar mobilisasi total semua kekuatan negara. Dari semua kerjasama tadi, mungkin ini yang paling bikin kaget. Kementan kerja bareng TNI Angkatan Darat. Kenapa coba? Simple, karena Indonesia kekurangan penyuluh pertanian. Jadi solusinya mereka kerahkan para babinsa, tentara yang ada di setiap desa, untuk jadi pendamping dan penasihat para petani. Brilliant banget kan solusinya buat masalah yang super mendesak? Dan pendekatan orkestra ini beneran ada hasil konkretnya. Kita bisa lihat TNI turun langsung bantu petani. Kementerian PUPR bangun infrastruktur raksasa kayak bendungan, sementara Kementan yang mastiin airnya nyambung sampai ke sawah. Terus buat jaga harga, ada Satgas Pangan yang dipimpin Polri, langsung sikat para penimbun dan mafia pangan. Gak main-main. Dan jangan salah ya, kolaborasi ini bukan cuma di atas kertas. Ini beneran punya taring. Nah, ini contohnya. Satgas Pangan lagi beraksi grebek gudang beras ilegal. Pesan yang mau disampaikan tuh jelas banget. Era kerja sendiri-sendiri udah lewat. Sekarang pemerintah bersatu buat ngelindungin pangan nasional. Oke, setelah semua kerja keras ini, pertanyaannya sekarang, berhasil nggak sih? Apakah simfoni yang dimainkan Orkestra Nasional ini emang kedengeran indah? Atau malah sumbang? Well,
Kalau menurut sang direktur orkestranya sih kayaknya berhasil. Pujian Presiden buat duetnya Menteri Pertanian sama Menteri Perdagangan ini jadi sinyal kuat. Ini nunjukin kalau dari level paling atas pun, kolaborasi ini dianggap sukses besar. Tapi kita jangan cuma lihat dari omongan kan? Coba kita lihat datanya. Angka ini plus 4,4. Kelihatannya kecil ya, tapi di balik angka ini ada cerita yang luar biasa. Apa sih arti angka ini sebenarnya? Angka itu adalah kenaikan skor Indonesia di Global Food Security Index. Dan ini terjadi cuma dalam 1 tahun loh, dari 2015 ke 2016. Bukan cuma kenaikan biasa, ini adalah lompatan terbesar di antara semua negara di dunia waktu itu. Bayangin, dari negara yang punya penyakit kronis birokrasi, jadi negara dengan peningkatan terbaik sedunia dalam setahun. Ini bukti paling nyata dari kekuatan menghapus ego sektoral. Kisah ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Kita udah lihat betapa dahsyatnya kekuatan kerjasama. Tapi, pertanyaannya apakah simfoni ini bisa terus dimainkan? Apakah bongkar silo ini jadi solusi permanen? Atau jangan-jangan godaan buat bangun lagi tembok-tembok itu akan selalu ada? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang bakal nentuin masa depan ketahanan pangan Indonesia.